Ulasan berita hari ini adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa penundaan pemilu urusan parpol. Jangan menyalahkan presiden. Pret. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan menyatakan wacana penundaan pemilu dibahas di ranah partai politik. Menurutnya, kurang tepat bila isu penundaan pemilu disasarkan kepada Presiden Joko Widodo. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa penundaan pemilu merupakan perbincangan yang diusulkan oleh PAN, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu PKB. Wacana penundaan itu dia juga tidak bisa terrealisasi jika partai-partai lainnya tidak menyetujui rencana tersebut. Wacana penundaan pemilu 2024 kembali jadi polemik. Tak dapat dihindari, isu ini terus menyeret wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan kepala negara telah mengemukakan berulang kali. Selama itu pula, isu ini selalu jadi perdebatan dan menuai pro dan kontra. Usul elit partai penguasa, wacana penundaan pemilu kali ini pertama dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu PKB Muhaimin Iskandar. Dia mengklaim banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaannya pemilu 2024 ditunda 1 hingga 2 tahun. Menurut analisis Big Data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, 60% diantaranya mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak. Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan Big Data tersebut berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden. Namun, ia menegaskan bahwa usulan penundaan pemilu murni merupakan inisiatif dirinya. Meski begitu, usulan tersebut lantas didukung Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau terkait wacana penundaan pemilu. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurutnya, Zulkifli terdapat sejumlah alasan bagi PAN mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak. PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur. Pada Januari lalu, usulan memperpanjang masa jabatan presiden juga sempat disampaikan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadali. Usulan itu datang dari pengusaha yang bercerita kepadanya. Alasannya perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang berdampak pandemi COVID-19 sehingga para pengusaha ingin menyelenggara peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda. Meski 3 partai politik mendukung wacana penundaan pemilu, 5 parpol lainnya yang memiliki kursi di MPR, di DPR, yakni juga PDIP, Nasdem Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menolak terhadap penundaan pemilu ini. Sementara Gerindra belum menentukan sikap. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai bahwa wacana penundaan pemilu tidak penting dibicarakan. Sebaiknya persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat hingga kalangan minyak goreng dinilai lebih penting ditangani segera. Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada penundaan pemilu. Ditinjau dari segi hukum, Yusril Ihsan Mahendra menilai bahwa penundaan pemilu tidak memiliki dasar hukum yang diatur konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yusril menjelaskan pasal 22E Undang-Undang 1945 secara imperatif menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sementara itu, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan
bahwa wacana penundaan pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Ini adalah perkembangan yang memalukan, sekaligus membahayakan wacana penundaan pemilu yang sebenarnya adalah bentuk pelanggaran konstitusi terbesar di negeri kita tersendiri. Kecemasan segelintir pihak semakin cemas. Presiden Joko Widodo sendiri telah berulang kali menyatakan sikap terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi menolak wacana tersebut dan mengaku tidak berminat menjabat hingga 3 periode. Beliau tegaskan, beliau tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku telah berulang kali menyampaikan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah sebagaimana bunyi konstitusi atau undang-undang. Oleh karenanya, Jokowi pun didorong untuk kembali menyatakan sikap terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden di hadapan publik. Tak bisa dihindarkan, sebagai pihak ketiga, pemerintah punya andil dalam memobilisasi elit partai untuk kembali meramaikan isu ini. Untuk mengakhiri tudingan tersebut, menurutnya, kalau tidak mau Jokowi harus kembali tampil di publik dan menegaskan sikapnya yang menolak masa jabatan 3 periode, sekaligus mendukung pelaksanaan pemilu 2024. Kalau itu tidak dilakukan segera oleh Presiden Jokowi, maka tidak bisa juga disalahkan apabila muncul penilaian-penilaian publik wacana penundaan pemilu berasal dari istana itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Saya Khodari ingin mengajak Anda untuk berpikir. Kesimpulannya terserah pada Anda. Jangan lupa tonton terus channel ini karena ada begitu banyak berita-berita viral setiap harinya. Dimanapun netizen berada, jangan semangat, tetap putus asa.